Oke, kita mulai. Kita langsung koreksi ya. Kita langsung koreksi untuk ASCAP yang sudah Anda buat. Kalau Anda lihat contoh ini kan tidak seperti ini Anda buat. Jadi nanti silakan lihat contoh untuk diperbaiki. Kemudian ini juga. Ya, ini juga diperbaiki. Kemudian yang ini untuk ini kenapa banyak sekali yang masuk ya? Anggota kelompok yang sudah kirim ke saya itu siapa saja? Abrar Hidayat, Adelia, mana ini Adelia? Adelia, kemudian Arni Rawarin, Alfia Syoyai, Cikal Hamid, Desianti. Desianti nggak ada ya? Desianti Yerkoho. Abrar mana Abrar? Hadir, Pak. Mana? Saya lihat mukamu mana? Mana Abrar? Saya, Pak. Oke, jadi ada 6 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, kurang 1. Siapa ini? Pak, katanya Desi tidak bisa masuk. Desianti. Oke. 6 ya. Oke. Kita lanjut ya. Untuk program studi diplomatia keperawatan, Anda harus buat ini jadi seperti segitiga ya. Segitiga kebalik supaya kelihatannya bagus. Ini nggak usah tahun 2020-2021. Nggak usah, nggak penting. Yang Anda hapus hanya 2020, pakai yang 2020 atau Anda mau pakai 2021 terserah. Tapi ini ambil tahunnya saja. Nah, kemudian untuk daftar isi dan kawan-kawan itu buat yang rapi. Daftar isi berada di tengah, kemudian warnanya jangan biru, ya. Ini penomorannya masih salah. Terus untuk konsep dasar kebutuhan dasar manusia kan di situ saya sudah bilang untuk Anda bahwa konsep kebutuhan dasar manusia itu Anda masuk di Anda tugasnya apa? Laporan pendahuluannya apa? Tugas Anda laporan pendahuluannya apa? Gangguan-gangguan aktivitas dan latihan, Pak. Berarti di sini gangguan aktivitas dan latihan. Ya. Gangguan aktivitas dan latihan. Nah, di sini nanti di sini hanya untuk tinjauan teoritis ini, Anda hanya masukkan untuk gangguan aktivitas dan latihan saja. Untuk sistematika teorinya kan sudah ada, sudah saya kasih untuk Anda. Nah, tinjauan kasus, nah baru Anda masukkan di sini asma. Ya. Tinjauan kasusnya. Di sini untuk Anda lihat ini kan masih kurang rapi. Anda lihat ini masih kurang rapi, ini naikkan di atas biar kelihatan dia rapi gitu. Nah, kayak gini ya. Kan kelihatan rapi itu. Di bawahnya ini masih salah.
Terus kemudian untuk page-nya ini, saya ajarkan Anda kan page-nya nggak gini. Anda lihat contohnya di situ page-nya nggak gini. Ganti. Kemudian ini juga masih kurang rapi. Perbaiki. Ini juga sama. Lihatlah contoh yang sudah dibuat itu. Nah, ini isi nggak usah. Anda bab 1, pendahuluan. Taruh ini di tengah. Nah, kasih bold. Nah, bagus kan lihatnya? Contoh, siapa ini yang buat? Siapa yang buat bab 1? Saya, Pak. Siapa? Siapa namamu? Adelia. Nah. Terus, siapa namanya ini? Desianti buat bab berapa? Mana Desianti? Iya, Pak. Kamu buat bab berapa? Kamu buat apa? Ya? Kamu buat apa? Saya tanya kamu buat apa? Maaf, Pak. Saya tidak di sorong, saya di luar sorong. Jadi kemarin teman-teman bikin, saya cuma feature yang dong cuma kasih ini saja, Pak. Siapa? Saya, Pak Desianti. Iya, kamu buat apa? Tidak bantu ini, Pak, cuma macam kesaran-saran saja. Sekarang saya remove aja kamu ya. Malas. Abrar, kamu bikin apa? Pak, Hah? waktu pas kerjakan tuh saya datang tugasnya tuh sudah selesai, Pak. Ya, sudah, berarti kamu Sudah pemalas ya. setengah. Klik aja kamu. Terus, Arni, kamu bikin apa, Arni? Halo, siapa yang namanya Arni? Saya, Pak. Kamu bikin apa? Halo, Iya, Pak. kamu bikin apa? Cuman kasih saran saja, Pak, di Adelia. Berarti cuma satu orang yang kerja. Tiga aja kamu. Terus, Afia, kamu bikin apa? Iya Pak, Hah? Kamu bikin apa? Bapak itu kan kita kerja kelompok, jadi kita kumpul, kita kasih saran saja untuk Adelia. Ya, kamu bikin apa? Saya tanya. Kamu Tidak bikin Pak, tidak cuma kasih saran aja. saran-saran. Cikal Hamid, kamu bikin apa? Kayak teman-teman juga. Sama juga. Oke, Adelia Pak, ini kan yang bikin. kalau kan teman-teman itu di Kota Sorong semuanya. Adelia, Iya Pak, baik. kamu bikin semua ini. Gini Pak, teman-teman kan kasih saran ke saya, terus saya bantu ketikkan saja Pak. Jadi yang ketik ini saya, terus yang teman-teman yang lain bantu bikin penjelasannya. Kamu tugasmu adalah membagi siapa yang bikin materinya dari ini ke ini, siapa yang tugas bikin kasusnya, itu supaya orang kerjakan, ya. Ya, Ya Pak, baik. kalau cuma satu orang yang kerja, ya sudah saya akan konsul dengan satu orang aja. Ya. Nah, gini, untuk yang latar belakang, coba diketik rapi gitu. Ini dikasih bold, terus kemudian ini nih,
Dia dekat kayak gini. Lihatlah contoh. Nah, untuk satu kalimat, itu hanya, untuk satu paragraf, itu hanya terdiri dari 3 kalimat. Ya, saya kasih review di sini. Untuk satu paragraf itu hanya terdiri dari satu paragraf terdiri dari 3 kalimat. Satu paragraf terdiri dari 3 kalimat. Ya. Terus Anda akan membahas tentang apa? Penyakit asma, Pak. Bukan, fokusmu itu adalah kebutuhan dasar manusianya, bukan penyakitnya. Oh iya, Pak. Apa kebutuhan dasar manusia yang dibahas? Halo? Iya, Pak. Apa kebutuhan dasar manusia yang dibahas? Tentang etiologi atau fisiologi. Kebutuhan dasar manusia. Yang tadi kamu bilang, laporan pendahuluannya apa? Oh, gangguan aktivitas Gangguan aktivitas. dan latihan. Gangguan aktivitas dan latihan. Jadi, ini yang kamu bahas, ya. Saya nggak perlu kamu membahas asma, ini nggak penting. Yang saya fokus di sini hanya gangguan aktivitas dan latihan. Ya, untuk paragraf 1, ya, ini kan Anda membahas tentang aktivitas dan latihan. Anda belum saatnya untuk membahas kasus. Membahas kasus itu nanti masuk di KMB ya, keperawatan medikal kita. Jadi ketika berbicara tentang aktivitas dan latihan, maka pertama yang Anda bahas itu adalah paragraf 1. Paragraf 1 itu membahas tentang penyebab gangguan aktivitas dan latihan. Sudah? Yep. Terus kemudian yang kedua adalah gangguan yang ditimbulkan dari gangguan aktivitas dan latihan. Ya, masalah. Kemudian yang ketiga itu masuk tentang akibat atau komplikasi dari gangguan aktivitas dan latihan. Jadi penyebab ini satu kalimat, masalah yang ditimbulkan satu kalimat, akibat yang ditimbulkan itu satu kalimat. Sudah? Paragraf 2 itu membahas tentang insidensi atau prevalensi gangguan aktivitas dan latihan di dunia, Asia, Indonesia. Sudah? Ini juga 3 kalimat. Sudah? Sudah, Pak. Paragraf 3 ini bicara tentang patofisiologi. Paragraf 3 dan 4 ya. Paragraf 3 dan 4 bicara tentang
patofisiologi atau perjalanan dari gangguan aktivitas dan latihan. Sudah? Jadi Anda bicara lagi mulai dari apa sih penyebab, kembali lagi dengan ini. Apa sih penyebab, kemudian apa sih masalah yang ditimbulkan atau tanda dan gejala. Ya. Mulai dari penyebab, kemudian tanda dan gejala, kemudian, proses terjadi, kemudian tanda dan gejala, lanjut lagi dengan akibat atau komplikasi gangguan aktivitas dan latihan. Jadi patofisiologi ini kan ada 2 paragraf, berarti ada 6 kalimat yang harus kamu ceritakan di sini. Sudah? Kemudian Anda masuk di paragraf 5, ya. Paragraf 5. Anda ceritakan di paragraf 5 ini adalah solusi atau tindakan medis, tindakan keperawatan yang dapat ditawarkan untuk mengatasi gangguan aktivitas dan latihan. Sudah? Oke. Sudah sampai di sini aja. 5 paragraf aja, nggak usah banyak. Sudah? Iya, Pak. Oke. Nah, ini tujuan penulisan sama, dikasih rapi. Dikasih rapi, tujuan umum juga masuk di dalam seperti ini. Nih. Kan gini nih. Kan rapi tuh. Ya, gini. Terus kemudian ini juga rapi. Ini masuk di dalam. Sudah. Ini spasinya adalah 2,0. Baca dong panduan. Nah, bagus kan kelihatannya? Tahu? Ya, Pak. Ini kan kelihatan rapi. Nah, di sini tujuan umum adalah memperoleh gambaran secara langsung. Nggak usah gambaran lah. Boleh. Gambaran, ikuti yang ada di contoh. Ya, yang sudah saya kasih. Nah, asuhan keperawatan kepada klien dengan gangguan aktivitas dan latihan. Gitu. Sudah? Tujuan khususnya sama, mulai dari pengkajian sampai di evaluasi, ya. Di sini menganalisa data. Pertama, proses keperawatan ada apa saja? Mulai dari ya, saya nggak dengar suaramu. Pengkajian. Ya, jadi mampu melaksanakan pengkajian secara komprehensif pada klien dengan gangguan aktivitas dan latihan. Ingat ya, kalau Anda habis B besar, ya B besar seperti ini, turunannya itu adalah 1. Sudah? Nanti kalau sudah angka begini, ya angka Latin, turunnya dia jadi A kecil. Nah, sudah? A kecil. Sudah? Nah, kemudian habis pengkajian apa? Diagnosa, Pak. Menentukan diagnosa keperawatan pada klien dengan gangguan aktivitas dan latihan. Sudah? Ketiga apa? Perencanaan.
perencanaan. Mampu merencanakan ya, asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan aktivitas dan latihan. Sudah? Habis perencanaan apa? Pelaksanaan. Mampu melaksanakan asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan aktivitas dan latihan. Ya? Apa? Evaluasi. Mampu melakukan evaluasi pada klien dengan gangguan aktivitas dan latihan. Sudah? Nah, ini lagi 2,0 ya spasinya. Nah, rapi toh. Nah, gitu ya. Jatuhnya itu kan rapi. Terus, manfaat penulisan ada manfaat praktis dan manfaat teori. Nah, manfaat praktis itu adalah bisa dipraktekkan atau bisa diaplikasikan. Untuk siapa? Untuk rumah sakit. Untuk rumah sakitnya ngapain? Jadi untuk C turun lagi jadi 1. Ya. 1. A kecil sudah benar. Terus bagi rumah sakit. Bagi rumah sakit. Ngapain asuhan keperawatan ini dapat selesai. Terus untuk siapa lagi? Bagi perawat. Oke lah, boleh, nggak ada masalah. B. Bagi perawat, sorry. Oh ya. Bagi perawat. Asuhan keperawatan ini, nah, begitu lagi. Dapat, ya. Turunkan begitu lagi. Oke. Bagi derita bagi klien gangguan aktivitas dan latihan. Ya. Nanti turun lagi apa? Jangan instansi akademik bagi Poltekkes Kemenkes Sorong. Tuh. Nah. Sudah? Nah. Terus sudah. Manfaat teoritis. Teoritis, bukan teoris. Ya. Ini 2. Manfaat teoritisnya A. Untuk pengembangan ilmu keperawatan. Ya. Terus apa untuk pengembangannya? Apa yang bisa kontribusi dari papermu ini? Ya, nanti dicari di internet itu banyak sekali kok. Bisa Anda pilih. Terus kemudian untuk siapa lagi? Ya, untuk penelitian selanjutnya, ya atau apa boleh terserah.
Tapi kalau tidak ada ya untuk pengembangan ilmu keperawatan juga nggak apa-apa. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, sampai di sini Anda perbaiki dulu, ya. Anda perbaiki dulu. Bagi tugas sama teman-temanmu, ya. Anda bagi tugas sama teman-teman. Ingat, saya mau bilang untuk Anda bahwa, ya, bahwa saya minta referensi 5 tahun terakhir. Dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Silakan Anda mau cari di mana terserah. Saya minta referensi itu 5 tahun terakhir. Ya? Ya, Pak. Untuk membuat ini. Nah, itu yang harus Anda siapkan. Silakan Anda bagi tugas dengan teman-temanmu. Jangan biarkan mereka nggak kerja seperti itu. Nanti kamu juga yang salah. Ya. Oke, ini saya simpan. Ya. Hari Senin depan kita konsul lagi. Ini harapannya sudah siap. Oke? Dan ini saya kirim untuk Anda. Bagi tugas untuk temanmu supaya nanti berikutnya saya tanya apa yang kamu kerja yang mana, mereka bisa menjawab. Oke? Baik, Pak. Oke. Saya cukup sampai di sini. Selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih.